Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita semua masih diberikan kenikmatan berupa iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman penuh dengan kegelapan hingga menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat Ibu Erlina selaku guru matematika perminatan. Perkenalkan, nama saya Ardita Ramadan Maulana. Saya dari kelompok 4. Saya di sini sebagai moderator yang akan membuka presentasi dari kelompok kami. Sebelum itu, saya ada satu quotes, yaitu menuntut ilmu bisa di mana saja, kapan saja, tak terbatas tempat dan tak terkekang usia. Oleh sebab itu, tuntutlah ilmu seluas-luasnya sampai engkau masuk ke liang lahat. Dan ada satu pepatah berkata, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Untuk itu kita langsung saja mulai. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang persamaan polinomial. Adapun bagian-bagian dari persamaan polinomial, yaitu persamaan kuadrat adalah persamaan polinomial berderajat 2 atau memiliki pangkat tertinggi 2. Cara memperoleh akar-akar persamaan kuadrat dapat menggunakan rumus ABC, pemfaktoran, atau melengkapkan kuadrat sempurna. Tetapi, ketiga cara tersebut tidak dapat digunakan untuk menentukan akar-akar persamaan polinomial berderajat tinggi seperti pada polinomial berderajat 3, 4, dan seterusnya. Lalu, cara mencari akar-akar persamaan pangkat 3 atau pangkat yang lebih tinggi lainnya, yaitu caranya dengan menggunakan cara Horner. Cara Horner atau yang biasa disebut dengan cara skema atau bagan dapat digunakan untuk mencari akar-akar persamaan pangkat 3 atau polinomial berderajat 3. Tapi, tidak hanya sebatas polinomial berderajat 3, tetapi juga untuk polinomial dengan derajat yang lebih tinggi. Kunci dari cara Horner sendiri yaitu memilih bilangan K yang tepat. Bilangan K dipilih dengan cara menebak, trial and error, sehingga memperoleh hasil 0 pada proses akhirnya. Nah, perlu diingat juga, pemilihan bilangan yang tidak tepat akan mengakibatkan hasil akhir tidak bernilai 0 atau memiliki sisa. Selanjutnya, sifat-sifat akar persamaan polinomial. Jadi, di sifat-sifat akar persamaan polinomial ini ada yang untuk berderajat 3, ada yang untuk berderajat 4. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat akar persamaan polinomial berderajat 3. Misalnya, AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX ditambah D sama dengan 0, merupakan persamaan polinomial berderajat 3. Maka akar persamaan tersebut adalah X1, X2, X3. Nah, dengan sifat-sifat yang pertama, X1 ditambah X2 ditambah X3 itu sama dengan min B per A. Yang kedua, X1 kali X2 ditambah X2 kali X3 ditambah X1 kali X3 sama dengan C per A. Yang ketiga, X1 kali X2 dikali X3 sama dengan min D per A. Sifat-sifat polinomial yang kedua yaitu misalkan AX pangkat 4 ditambah BX pangkat 3 ditambah CX pangkat 2 ditambah DX ditambah E sama dengan 0 merupakan persamaan berderajat 4, maka akar-akar persamaan tersebut adalah X1, X2, X3, dan X4 dengan sifat-sifat yang pertama yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan min B per A. Yang kedua, X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X1 dikali X4 ditambah X2 dikali X3 ditambah X2 dikali X4 ditambah X3 dikali X4 sama dengan C per A. Yang ketiga, X1 dikali X2 dikali X3 ditambah X1 dikali X2 dikali X4 ditambah X2 dikali X3 dikali X4 sama dengan min D per A. Yang keempat, X1 dikali X2 dikali X3 dikali X4 sama dengan E per A. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal dari sifat-sifat akar berderajat 3. Diketahui suatu persamaan 2x pangkat 3 min 12x pangkat 2 min 10x ditambah 16 sama dengan 0. Jika akar persamaan tersebut adalah x1, x2 dan x3, maka tentukan hasil dari x1 ditambah x2 ditambah x3. Nah, jadi jawabannya kan persamaan 2x pangkat 3 min 12x pangkat 2 min 10x tambah 16 sama dengan 0. Maka A-nya itu 2, B-nya itu min 12, C-nya itu min 10, dan D-nya itu 16. Tadi kan udah disebutin sifat-sifat akarnya, jadi kita tinggal masukin aja. Nah, X1 tambah X2 tambah X3 itu sama dengannya min B per A.
B-nya itu min 12, A-nya itu 2. Jadi min 12 per 2 sama dengan 6. Menentukan polinomial dengan pembuat nol tertentu. Contohnya, suatu polinomial berderajat 4 memiliki pembuat 0, min 2, 1, 2, dan 5, serta koefisiensi x kuadrat adalah 2. Tentukan polinomial tersebut. Jadi jawabannya berdasarkan teorema faktor diperoleh x dikurangin min 2, x dikurangin 1, x dikurangin 2, dan x dikurangin 5. Merupakan faktor-faktor polinomial sehingga diperoleh fx sama dengan x tambah 2, x min 1, x min 2, x min 5. Fx, x pangkat 4, min 6x pangkat 3, ditambah x pangkat 2, ditambah 24x min 20. Gx sama dengan 2x pangkat 4 min 12x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 48x min 40. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena semua yang salah itu ada di dalam diri manusia dan semua yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.